Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Perlu diketahui bahwasanya madarul afiyah, poros keselamatan itu letaknya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan poros kehinaan, kesengsaraan, malapetaka adalah letaknya pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, baik pengaruh itu ke individu atau ke masyarakat, dari ringkasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa' lil Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Cuma untuk saat ini saya akan ngambil bagian darinya aja karena keadaan nggak memungkinkan. Akan ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala kuntu asyira asrati rahtin minal muhajirina inda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi fa qala ya ma'syaral muhajirina khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa ubtulu bit-tawa'ina wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw wala naqasa qaumun al-mikyala illa ubtulu bis-sinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtiru wala ghadara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu min kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ini hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya dan kedhaifannya, karena hadis ini dari jalan Ibnu Abi Malik, kemudian dari Atha bin Abi Rabah an Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Hadis ini di situ ada namanya Ibnu Abi Malik, namanya Khalid bin Abdurrahman, namanya Khalid Ibnu Yazid bin Abdurrahman, dan Khalid ini rawi yang lemah. Kemudian di hadis itu ada juga banyak turuk-turuk yang mutabaah kepada Ibnu Abi Malik. Akan tetapi semua
ada sisi kelemahannya. Tapi ujung-ujung hadis ini dari jalan Atha bin Abi Rabah bin Umar. Imam Ahmad mengatakan Atha bin Abi Rabah itu enggak mendengar dari Ibnu Umar. Hadis munqati, ditambah lagi tadi ada rawi yang lemah. Banyak juga hadis-hadis yang lain yang menguatkan dari hadis ini, cuma para ulama apakah bisa terangkat menjadi hasan li ghairi ataukah tidak, fi khilaf di antara mereka. Ana pribadi, walaupun untuk terangkat menjadi hasan li ghairi itu berat, cuma hadis yang lemah ini, taruh hadis itu lemah, itu mencocoki usul syariah. Hadis ini walaupun lemah, tapi mencocoki usul syariah. Apa itu usul syariah? Usul syariah yang disepakati oleh para ulama adalah semua bencana dan malapetaka itu adalah lewatnya karena maksiat. Itu usul syariah yang muttafaq alaih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Adillah banyak sekali yang itu menguatkan khatnahum bidzambihim, dari zaman-zaman dulu ya, atba' para rasul, Allah hancurkan mereka dengan Allah berikan siksaan kepada mereka. Wa kullan, masing-masing akhadna, kami siksa mereka, akhadnahum, kami siksa mereka bidzambihim, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Maka usul syariah, usul pondasi syariat kita, bahwasanya maksiat itu adalah penyebab utama terjadinya malapetaka dan bencana. Ya toh andai kata hadis ini taruhlah lemah, akan tetapi mencocoki usul syariah, maka dari sini para ulama, banyak sekali para ulama menggunakan hadis ini dan berhujjah dengan hadis ini. Baik, kami ceritakan, kami artikan dan kami terangkan sedikit. Abdullah bin Umar bercerita, kuntu asyrati rahtin, saya adalah orang yang ke-10 dari 10 kelompok, dari 10 orang dari kalangan muhajirin. Kami lagi duduk-duduk hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kita sambil mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin. Khitab, wawancara, memang terarah, tertujukan kepada kaum muhajirin, akan tetapi al-ibra bukan kepada muhajirin saja, akan tetapi kepada yang lainnya juga, karena akan datang penjelasannya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan poin-poin tadi, poin-poin yang akan datang ini mu'allal, tersebutkan alasan, dan alasan ini tidak hanya terjadi pada kaum muhajirin saja, akan tetapi pada kaum-kaum setelahnya pun, kalau andai kata ada ilah ini, ada sebab ini, maka akan masuk pada khitab yang Rasulullah akan sampaikan kepada kaum muhajirin. Maka al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sebab ini diarahkan kepada kaum muhajirin, akan tetapi lafaz yang akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu lafaznya umum. Maka dalam kaidah usul tafsir dan juga di kaidah fiqhiyah juga disebutkan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab, yang dianggap adalah umumnya lafaz, bukan kepada sebab yang khusus. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, khamsu khisalin, ada 5 perkara. A'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, antudrikuhunna, supaya kalian, aku berlindung dengan Allah agar kalian tidak menjumpai atau agar kalian tidak melakukan
perkara-perkara 5 ini. Maka Rasulullah SAW ista'adza billah, minta perlindungan kepada Allah dari 5 perkara ini, dan harapannya kaum muhajirin dan kita juga semuanya tidak terjatuh dalam 5 perkara ini. Dan 5 perkara ini adalah jima'u syarr, pokok poros kejelekan, poros kekejian, poros bencana terletak pada 5 perkara ini. Pertama, ma zaharat al-fakhishatu, tidaklah perbuatan fakhisha nampak fi qaumin, di suatu kaum, hatta a'lanu biha, sehingga kaum itu a'lanu, terang-terangan melakukan perbuatan fakhisha tadi, illa ubtulu, kecuali mereka akan diuji bitawa'in, dengan penyakit-penyakit taun, wal auja, dan sakit atau penyakit-penyakit allati lam takun fi aslafihim alladzina mau, yang taun dan penyakit itu tidak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya dan tidak ada pada kakek-kakek mereka. Poin pertama di sini adalah perbuatan fahisha. Banyak para ulama menafsirkan makna fahisha. Ada yang memahami fahisha itu adalah umum, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan perihal berkaitan dengan orang lain dalam sisi mencaci mereka, mencela mereka, mengambil harta mereka, kemudian menzinai mereka, perbuatan zina. Ini sebagian tafsir mereka. Ada yang mengatakan kata fahisha itu idza utliqa, kalau diitlaqkan kata fahisha, al-muradu bihi zina dan wa nahwu, semisal zina. Bahwa semisal zina, liwat, LGBT dan semisalnya itu. Fa ala kulli hal, baik kita artikan dia adalah zina ataukah yang semisal dengan zina, ataukah yang dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka semua adalah letaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sampai zaharat, nampak, dan sampai ahlul qaryah, ahlul madinah, ahlul bilad, penduduk negeri itu a'lanu biha, terang-terangan melakukan perbuatan ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah ini terjadi dan tidaklah mereka lakukan perkara-perkara itu tadi. Tidak ada itu kecuali ubtulu, mereka akan dikasih oleh Allah siksaan. Siksaan apa? Yaitu taun, penyakit taun. Maka wabah virus corona yang telah kami sampaikan di malam hari, yang ulama berbeda pendapat tentang definisi taun. Apakah virus corona dikatakan taun ataukah dikatakan wabah? Dan coba bisa dilihat di YouTube kami gitu, perbedaan di antara keduanya. Saya condong di di pelajaran itu, saya condong virus corona bukan termasuk taun, tapi termasuk wabah. Oke lah, dia dinamakan taun ataukah dinamakan wabah, maka kita masuk pada kata yang nomor 2, wal auja, yaitu penyakit atau wabah. Maka virus corona ini tidaklah terjadi dan tidaklah Allah berikan kepada kita semuanya kecuali karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih karena apa? Zina, liwat, LGBT dan semisalnya sudah nampak dan mereka terang-terangan melakukan perbuatan demikian ini. Maka hendaknya kita harus sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini terjadi kecuali karena sebab. Tidaklah Allah mengirimkan, mengazab atau mengirimkan sesuatu kepada kita sebagai
bencana atau yang lain, itu pasti ada sebab. Sebabnya apa ya? Tadi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih berkaitan dengan apa? Zina dan semisalnya. Coba zina sekarang berkeliaran di mana-mana kan, LGBT dibuka dengan terang-terangan, bahkan tempat perzinahan disediakan. Tidaklah mereka malu-malu dalam perbuatan zina. Maka ancamannya semisal ini. Maka ancamannya terjadi semisal ini. Maka terjadi apa? Bitawain wal auja. Dan ingat, taun dan penyakit-penyakit ini, yang mana kalian tidak Allah berikan itu, yang mana kakek dan bapak-bapak kalian nggak pernah mendengarkan dan nggak pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Coba lihat penyakit zaman kita sekarang ini, ada saja. Virus corona nggak ada zaman dulu kan, zaman sekarang ada, muncul sekarang. Penyakit-penyakit, masya Allah, banyak sekali. Yang itu belum pernah terdengar oleh di masa-masa silam dahulu kala. Ini tidak lain kecuali karena apa? Karena fahisha menyebar. Dan ahlul bilah, penduduk negara itu senantiasa terang-terangan melakukan perbuatan itu tadi. Kemudian yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyala. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan, bermain-main dengan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu wazanu yuksirun. Kalau mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tapi kalau mereka menimbang dari orang lain untuk dirinya, mereka penuhin. Nakal dia ini, bermain-main dengan timbangan. Nah sekarang di pasar-pasar, perhatikan bagaimana timbangan. Mereka bermain-main dengan timbangan di pasar-pasar. Tidaklah suatu kaum yang mereka mengurangi timbangan, illa ubtulu bisinin, kecuali mereka tertimpa bisinin. Sinin paceklik. Disebutkan oleh banyak penyarah, terjadinya paceklik, Allah kirimkan kepada mereka hewan-hewan yang bisa membunuh tumbuh-tumbuhan mereka dan buah-buah mereka, dan zuruk pertanian mereka habis semuanya. Allah matikan semuanya itu sehingga terjadilah paceklik. Kemudian wasiddatul maunah. Wasiddatul maunah itu apa? Dengan sandang pangan, makanan pokok mahal. Makanan pokok mahal. Irtifa'us syi'r. Naik harganya. Tidaklah naik harganya karena apa? Karena barang itu sedikit. Nah, ini suatu berkaitan karena barang paceklik, barang yang ada hanya sedikit, maka ghala'us syi'r. Harganya naik. Nah, sekarang terjadi kan? Sekarang sandang pangan susah. Kemudian harga-harga semakin naik, gula semakin naik, harga semakin naik. Ini tidaklah terjadi karena apa? Kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawris sultan, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Di antara para penyarah menyebutkan akhadhu dharaib, mereka mengambil pajak terlalu tinggi. Kemudian mereka membebani kita, pemimpin itu membebani kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya kan? Misal contoh sekarang listrik tambah naik. Bagi yang tidak ada diskon ya, tambah naik. Sebab banyaklah semakin zaman naik. Wajah sultan ini ya, kezaliman seorang pemimpin sebenarnya adalah, dengan hadis ini kita bisa ambil satu faedah. Kezalimannya seorang pemimpin bukan karena salahnya pemimpin, tapi karena salahnya kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin yang zalim? Karena kesalahan kita. Ya. Nah, kesalahan kita. Allah juga menyebutkan apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dul zalimina ba'dhum bima kanu yasibun. Kami berikan kepada sebagian orang-orang zalim kepada orang lain disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi semua kembali kepada dosa. Ini sekarang ini menyalahkan pemimpin aja kan.
Jadi pemimpin nggak pecus, pemimpin nggak bisa, ini menangani nggak bisa. Umat tidak sadar bahwasanya itu bukan murni kesalahan pemimpin, tapi apa? Setidaknya rakyatnya ini harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang dengan kondisi yang kayak gini ini pemimpin dicaci maki malahan. Harus gotong royong, bangun membangun, membantu pemerintah. Supaya apa? Supaya dan kita dari diri kita masing-masing jauhi maksiat, dekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari apa? Membantu pemerintah di dalam apa? Di dalam terwujudkannya keamanan, terwujudkannya apa? Kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim, tidaklah suatu kaum mencegah untuk mengeluarkan zakat harta-harta mereka illa muni'u, kecuali mereka akan ditahan al-qatra minas sama, hujan dari langit. Tidaklah turun ini hujan, tidaklah Allah menahan hujan untuk kita semuanya, kecuali karena apa? Karena kaum-kaum itu tidak mau mengeluarkan zakat-zakat mereka. Walaulal bahaim lam yumtoru, kalau bukan karena binatang, mereka tidak akan dikasih hujan. Adanya hujan kepada kita bukan bisa jadi bukan karena kita, tapi karena bahaim, binatang-binatang ternak. Kalau kitanya ini orang yang zalim, nggak mengeluarkan zakat-zakatnya, berpolitik tidak mau berkhiyal ya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mau sudah waktunya zakat dijual biar nggak keluar zakatnya. Ini berefek tidak akan ada hujan. Kalaulah bukan karena bahaim, binatang-binatang ternak itu, nggak bakal turun hujan kepada kita. Karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih menyayangi binatang-binatangnya. Nah, wala ghadara qaumun al-ahda, tidaklah suatu kaum menipu dalam sebuah perjanjian yang sudah diikat antara satu dengan yang lainnya, ya, illa sallallahu alaihim aduwa, kecuali Allah memberikan kekuasaan kepada suatu kaum, kecuali Allah akan memberikan kekuatan kepada musuh ini dari selain mereka. Musuh dari, bukan dari kaum itu, tapi dari orang lain, dari luar. Musuh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menguasai kita. Sehingga fakhadhu ba'dha ma fi aidihim, sehingga musuh-musuh itu mengambil sebagian apa-apa yang ada di tangannya kaum itu. Nah, ini sebabnya apa? Kok ada musuh luar bisa menguasai kita, lalu mengambil hak kita, mengambil barang kita, bahkan mengambil tanah kita, bahkan mengambil apa yang kita miliki. Tidaklah itu karena apa? Maksiatnya berbentuk mereka mengingkari janji yang telah ditetapkan, yang sudah dikuatkan dengan nama Allah, dengan nama Rasulnya. Mereka ingkari, mereka khianati. Maka berefek apa? Berefek ada musuh selain kita menguasai kita. Kemudian wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu min kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan ketika imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka tidak melakukan terhadap apa yang Allah telah turunkan dari kitabnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala letakkan ba'sahum bainahum, pembunuhan di antara mereka, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Saling bunuh-membunuh di antara mereka. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita tidak melakukan apa-apa yang Allah telah gariskan di dalam Al-Qur'annya. Maka berefek kaumnya, rakyatnya akan terjadi saling bunuh-membunuh. Akan terjadi saling bunuh-membunuh. Kaumnya terjadi apa? Saling tukar tengkar satu dengan yang lainnya. Kaumnya akan berakibat apa? Saling geger satu dengan yang lainnya, yang akibatnya akan menumpahkan darah-darah mereka. Karena apa? Pemimpinnya tidak melakukan apa yang telah Allah gariskan dalam kitabnya.
Maka kalau kita pelajarin ini semuanya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan itu kecuali hanya untuk kebaikan kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita kecuali apa? Untuk kebaikan kita semuanya. Ra'i wal mar'i, pemimpin dan rakyatnya. Kalaulah pemimpin dan rakyatnya ini semua taat kepada Allah dan mengamalkan aturan yang Allah telah tegaskan kepada kita di Al-Qur'an dan Sunnah, fa insyaallah walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Akan keberkahan dari langit dan bumi, keamanan akan menimpa kepada kita semuanya. Syaratnya amanu wattaqu, ra'i wal mar'i, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan akan datang kepada kita, akan dicabut bencana dari kita. Kesimpulannya, virus corona ini dan juga yang lain tidak akan hilang dari kita kecuali kita semuanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatannya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya lujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Naam, tadallul, menghinakan diri di depan Allah. Naam, dan berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tidak lama lagi Allah akan mencabut semua bencana-bencana ini selama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami dan difahami insya Allah. Dari kami, subhanakallah wa hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.